Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Laqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail fi hadithihi sarih, as-salatu mi'raj ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bengkel, yang saya hormati pula Bapak Penghulu Desa Bengkel, para ahli, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ibu-ibu dan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Malam ini kita kembali mengadakan perayaan peristiwa yang sangat bersejarah di dalam Islam. Cuma saja mohon maaf teman sekalian, kadang-kadang yang merasa kehabisan bahasa kalau kami bicara di Desa Bengkel, karena di tiap-tiap pengajian selalu saya sudah sampaikan. Namun tidak ada salahnya kami akan ulang itu, karena salah satu tujuan daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat. Namun dalam kesempatan yang baik ini kami ingin merangkul itu semua dalam bahasa singkat sajalah. Berbicara tentang Isra Mi'raj, berbicara tentang beberapa poin penting. Satu, tentang Allah. Ini yang harus dipahami sebaik-baiknya tentang tauhid kita kepada Allah. Yang kedua, tentang Muhammad. Ini yang nanti akan menjadi pelapor. Yang ketiga, tentang sholat. Ini poin penting dalam Isra Mi'raj ini. Nah, sebelum saya bicarakan tentang perjalanan peristiwa Isra Mi'raj ini, pertama mulai dari Allah dulu. Sebagai orang beriman, kalau kita ditanya, betulkah Islam itu kabar gembira? Kalau kita bilang iya, dengan apa kita buktikan bahwa Islam kabar gembira pada diri kita? Kalau bilang tidak, kenapa? Lalu siapa yang bisa menjawab Islam adalah kabar gembira? Karena Islam akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada siapa yang memahami dan menjalani Islam itu sendiri. Nah, ketika kita memahami tentang syahadat tauhid syahadat Rasul, maka di situ sudah melekat predikat Islam yang akan kita anut dalam menjalani hidup ini. Betulkah Islam itu sebagai kabar gembira buat diri kita? Nah, setelah kita paham itu, maka ingat Allah ini, persoalan iman adalah persoalan anugerah Allah. Maka peristiwa Isra Mi'raj adalah persoalan yang dipahami kepada siapa yang memperistiwakan itu, yaitu Allah. Sebelum kita bicara Isra Mi'raj, jadi pahami siapa Allah dulu. Kenapa orang-orang kafir Mekah menolak peristiwa Isra Mi'raj? Karena yang dilihat Muhammad bukan Allah. Coba yang dilihat Allah, maka tidak ada satupun akal yang menolak. Karena ini kekuatan dari Allah. Nah, ini yang penting sekali jamaah sekalian. Coba kita paham itu. Mohon maaf ini jamaah sekalian, mohon maaf. Ini biasa kami pakai di pondok dengan istilah siapa Allah. Ini loh. Allah adalah zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas. Ini yang punya gawe, ini yang punya lakon, yang melakonkan Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, kalau dia yang mau, jangankan manusia yang akan diperjalankan, bumi aja dibalik jungkirkan bisa terjadi. Tapi bisakah ke sana pikiran kita? Sama dengan yang sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu terjadi gempa. Kaget kita. Kita hanya melihat gempanya, tapi kita sering lupa kepada siapa yang menggerakkan gempa. Lebih dahsyat sekali lagi tentang corona.
Lebih cenderung kita melihat corona ya, bukan yang kita melihat kenapa Allah menjadikan corona yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat Isra Mi'raj. Peristiwa yang terjadi 1400 tahun yang silam. Kenapa terjadi Isra Mi'raj dan siapa yang menggerakkan Isra Mi'raj itu? Ini yang perlu dipahami. Sehingga kalau pangkal ini dipahami, maka apapun yang terjadi selanjutnya kita hanya sami'na wa ata'na. Nah, yang pertama, Allah adalah zat yang maha segala-galanya, sumber, jauh tiada jarak, dekat tiada batas. Ia punya kehendak kepada makhluknya, apapun kehendaknya tidak bisa dibantah. Apakah hambanya itu nanti bisa menjangkau kehendaknya itu atau tidak, itu urusan lain. Maka dari peristiwa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, banyak sekali kehendak dan kadar-kadar Allah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, lalu dia menolak. Termasuk di Isra Mi'raj ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara soal Isra Mi'raj, ada asbabun wurud atau asbabun nuzul. Mengapa terjadi Isra Mi'raj? Pertanyaan ini muncul. Pertama ini, sebelum bicara Isra Mi'raj, mengapa terjadi Isra Mi'raj? Ingin Allah perlihatkan tanda kebesarannya kepada manusia yang secara real pada diri Muhammad. Satu, yang sering kami sampaikan di tiap-tiap peristiwa Isra Mi'raj, bahwa mengapa Isra Mi'raj itu terjadi, sering saya sebut itu tujuannya adalah untuk menghibur Nabi, untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, adalah sebagai batu ujian kepada orang-orang yang beriman dan menjadi mujizat Nabi Muhammad, dan terakhir untuk menerima perintah sholat. Saya sering kali menyampaikan itu. Saya kira untuk malam ini saya tidak sampaikan itu. Ingin saya sampaikan adalah poin paling penting dari 3 poin. Pertama, peristiwa Isra ini adalah kenal Allah dulu, kemudian kenal Muhammad, kemudian kenal sholat. Ini intinya. Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, ayat tadi dibacakan oleh Qori kita Ustaz Ramli, ayat yang dahsyat itu. Ayat itu dimulai dengan kata subhana. Kata subhana itu dipakai dalam ayat Al-Quran bila mana peristiwa itu sangat dahsyat dan tidak bisa diukur dengan nalar manusia. Kalau ada orang mau mencoba mengukur peristiwa Isra Mi'raj dengan nalar, tak ada satupun nalar manusia yang mampu, sehingga Isra Mi'raj disebut dengan nama mu'jizat. Lumpuh akal ini mencoba memikirkannya. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai salah satu proses untuk menjadikan sebuah bangunan yang disebut dengan sholat. Nanti akan saya bahas itu. Untuk menjadikan sebuah bangunan yang disebut dengan sholat. Sholat itu ibarat sebuah bangunan. Proses menuju kepada bangunan sholat adalah peristiwa terjadi dulu. Itulah Isra Mi'raj. Dari Mekah ke Masjid Aqsa, ada dalam ayat. Dari Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha, ada dalam hadis. Di dalam Al-Quran hanya menyebutkan kata Asra, perjalanan malam hari itu artinya. Di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan Mi'raj. Yang ada adalah tentang Isra. Isra itu hanya perjalanan malam hari. Dan yang Mi'raj itu hanya Muhammad. Nabi-nabi terdahulu hampir rata-rata melakukan Isra. Nabi Musa melakukan Isra, karena Isra itu adalah perjalanan malam. Ketika Nabi Musa mau pulang dari Madian ke Mesir, itu berjalan tengah malam. Berjalan tengah malam itu namanya Asra. Nabi-nabi lain juga melakukan hal yang sama, berjalan malam karena ada perintah Allah. Termasuk di situ tentang Ashabul Kahfi, berjalan malam untuk mempertahankan, mencari tempat perlindungan untuk mempertahankan keimanannya. Hanya Muhammad yang langsung tidak hanya sekedar Isra, tapi langsung Mi'raj. Dan tidak ada dalam ayat tentang Mi'raj. Yang ada Mi'raj itu dibahas dalam hadis. Maka yang namanya Mi'raj itulah naik dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Nabi Muhammad menuju ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Kalau tadi saya sebutkan tentang tujuan Isra Mi'raj banyak, tapi saya lebih fokus kepada tentang masalah sholat ini.
tentang masalah sholat. Sehingga nanti sholat ini saya sebutkan sebagai ibarat sebuah bangunan yang di situ kita bahas bangunan itu. Nah, dalam perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di situ banyak sekali peristiwa yang terjadi, Nabi saksikan langsung, dan itu yang disebut dengan untuk Allah perlihatkan tanda kebesarannya, dan itu disebutkan dalam kitab Dardil. Yang kedua, setelah selesai Nabi Muhammad SAW, setelah selesai, besoknya Nabi Muhammad, malam ini sudah besok paginya Nabi sedih. Sedihnya Nabi sampai duduk di satu tempat, nampak di raut wajah Nabi sedih. Yang disedihkan sudah pasti sudah banyak orang tidak akan bisa menerima peristiwa ini kalau saya bercerita kepada Nabi. Lalu kebetulan sedang duduk Nabi, lewatlah Abu Jahal. Bertanya Abu Jahal, ada apa yang anda pikirkan Nanda? Itu bahasa Abu Jahal karena ponaannya. Terlihat di wajah anda seperti ada sesuatu yang tersimpan. Nabi menjawab terus terang, oh iya, di diri saya ada yang tersimpan, perasaan saya. Apa itu? Tadi malam saya Isra dan Mi'raj. Kaget Abu Jahal. Engkau lakukan itu? Iya. Bagaimana prosesnya? Saya berangkat dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha. Tepuk tangan Abu Jahal. Tepuk tangannya apa? Ngeke. Siapa yang bisa menerima kamu kalau ini akan kau ceritakan? Siapa yang punya akal bisa menerima pendapatmu ini? Manusia mana yang bisa menerima? Itulah yang saya sedihkan kata Nabi. Siapa itu? Kalau kita bilang siapa, kembali kepada siapa pencipta. Kalau Allah mau bisa saja Pak. Nah, kesedihan Nabi ini tidak lama. Turunlah ayat yang tadi dibacakan oleh Ustaz Ramli Ahmad. Surat itu, ayat itu turun karena kesedihan Nabi setelah tadi malam dia melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, setelah Abu Jahal mendengar pengakuan Nabi Muhammad seperti itu, dia menyebarkan isu propaganda dengan mengatakan siapa yang bisa menerima pendapat Muhammad yang ngaku-ngaku ke langit polos tanpa alat. Akal siapa? Kata Abu Jahal, bersona kemari. Sampai beberapa orang sahabat yang baru-baru masuk Islam tanda tanya dan akhirnya keluar dari Islam. Sehingga itu yang dikatakan salah satu tujuan Islam adalah untuk menguji keimanan. Tidak masuk akal sudah di Muhammad bohong kata mereka. Nah, terlepas dari itu, sekarang kita kembali kepada Allah Muhammad sholat. Allah Muhammad sholat, 3 poin ini. Nah, sudah tadi Allah lah yang menggerakkan peristiwa Isra Mi'raj. Muhammad lah yang dijalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Untuk apa? Menerima perintah sholat. 3 poin ini. Allah menggerakkan peristiwa Isra Mi'raj dan Muhammad yang digerakkan dalam menjalankan lakon Isra Mi'raj, dan tujuannya adalah menerima perintah sholat. Nah, kalau kita bicara tentang sholat, mohon maaf ini di jamaah kita yang terlalu sering menyampaikan bahwa yang kutip dari beberapa kitab, ada di kitab Hikmatul Tasrih tentang bagaimana sholat itu sendiri. Tiang sudah sering jelaskan, tapi tidak saya sebutkan kitabnya waktu itu. Tiang jelaskan tentang bagaimana penjelasan dalam kitab Subulus Salam. Tiang juga sudah jelaskan tentang bagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian bahkan terakhir sampai dalam kitab Kifayatul Adqiyah tentang sholat itu sendiri. Cobalah kita kembali kepada sholat. Tadi saya katakan udah selesailah perjalanan, tidak perlu kita baca panjang itu karena terlalu panjang memang. Sholat itu ibarat sebuah bangunan yang proses pembangunan itu adalah suatu yang menakjubkan, namanya Isra Mi'raj. Bangunan sholat ini menjadi standar umat Islam. Bila bangunan sholatnya itu baik,
maka seluruh bangunan-bangunan yang dibangun oleh orang Islam itu jadi baik. Bila bangunan sholatnya tidak baik, maka seluruh bangunan-bangunan dalam Islam itu menjadi tidak baik. Maka dikatakan sholat sebagai standar, sholat sebagai barang atau parameter baik buruknya amal seseorang. Kembali kepada sholat, ya. Sebelum kita bahas sholat lebih jauh, ada tanda tanya besar di situ yang mestinya kita jawab bersama. Andin tiada ketua, ye kembe mutu kewajiban sembahyang senene. Ye kembe. Dait maka kewajiban sembahyang niki ini napa awal-awal Islam terjadi. Sudah lewat dari setengah perjalanan perjuangan Nabi baru kewajiban sholat itu datang. Lalu dari kedua, kenapa sholat itu mewajibkan kepada kaum muslimin? Kenapa kita diwajibkan? Jawabannya, karena kita masih sebagai hamba. Hamba itu identik dengan awam. Orang awam tidak bisa bekerja kalau tidak ada perintah. Maka perintah itu menjadi wajib anda sembahyang sholat. Nah setelah tidak diwajibkan, tidak cukup. Orang awam kalau hanya wajib doang masih tanda tanya. Ada janji, ada ancaman di situ. Kalau anda kerjakan dapat pahala, kalau anda tinggalkan dapat dosa. Ini karena orang itu awam, sehingga sholat itu menjadi wajib. Nah pertanyaannya, masihkah kita awam? Jangka andin tiap umur 50 tahun wah anggaplah talong dah sebalut tahun wah sembah nenek. Awamkah kita tentang sholat? Andin tiap berumur 16 tahun wah petang dah sebalut tahun sembah. Awamkah kita tentang sholat? Jangan remeh sholat itu. Karena Al-Quran sendiri mengatakan innaha lakabiratun illa lil khasyin. Sholat itu persoalan berat, soal besar kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, memasuki soal sholat. Ternyata kita diwajibkan sholat itu karena kita masih menjadi hamba. Hamba itu diwajibkan sholat karena dianggap lemah, karena dianggap tidak punya akal. Agar dengan perintah sholat yang diwajibkan kepadanya, mengangkat pikirannya. Adik pada mikir, ya kami mau kewajiban. Lagu di sini pada mikir di kepala ini. Wah kadang mikir kami mau pada kewajiban sembahyang. Agar ada dalam pikiran ini muncul, oh seandainya seluruh makhluk menyembah Allah, tidak akan menambah kandungan Allah. Oh seandainya seluruh makhluk tidak menyembah Allah, tidak akan mengurangi kandungan Allah. Lamun menu sembahyang saya pun kebutuhan nenek atau itu. Siapa yang berani menjawab kalau sholat ini menjadi kebutuhan kita? Kalau dianggap sholat ini sebagai kebutuhan, maka orang yang butuh pasti berkorban. Nah ini lamun dia lalu seberusia kira-kira arah untung itu boy, itu butuh itu. Tidak kenal waktu, tidak kenal kesempatan, kejar. Kenapa? Aku butuh. Sudahkah sholat ini menjadi sebuah kebutuhan? Kalau hanya menjadi kewajiban, kita masih ibarat anak SD. Lamun dia terjanji ndi pada sembahyang, amun dia terjanji pahala dia sembahyang. Dia mungkin amun menggawe mau pahala mau digawe mau dosa. Amun nanti terjanji pahala dia tak kira-kira sembahyang. Lamun nanti tancam si dosa kira-kira dia tak sembahyang. Jangan lihat janji, jangan lihat ancaman, tapi ini kebutuhan, ini kebutuhan. Kalau memang orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah menjadikan sholat sebagai kebutuhan, sholat ini membuat hatinya tegar menghadapi berbagai persoalan. Termasuk sedang kini, andai kata sholat kita tegar, maka corona tidak akan melumpuhkan pikiran orang-orang yang beriman. Tapi banyak sholatnya masih hanya benar seketi doang, baru tergerik seketi doang, selalu terlembek. Dalam bahasa dakwah itu disebutkan inhizamun nafs. Kita sudah panik duluan dan kita sudah kalah mental. Gara-gara corona telang keyakinan dejuk nenek sudah inhizamun nafas namanya dalam istilah dakwah. Kalah mental kita, sudah kehilangan alas kecil sekali. Wah membiji sembahyang. Oke. Nah
Orang yang menjadikan sholatnya menjadi kebutuhan itu orang cerdas. Orang cerdas itu dia mikir, aku itu kebutuhan ini karena sholat dia akan menjadikan saya menyedekat dengan Allah. Sholat ini menjadikan saya tegar dengan segala masalah. Sholat ini menjadikan saya mampu menjawab persoalan berat sekalipun. Kalau kita baca sejarah Nabi, ketika bersembunyi di Gua Thur, Masya Allah, tiang waktu berhaji sempat masuk ke Gua Thur, sampai dia cucurkan air mata. Ya Allah, lain Nabi di lain taib dalam kondisi yang begitu rupa, bukit suatu yang begitu rupa besar tinggi, dalam kondisi yang begitu rupa mampu muitinani sekedar yang taib doang, Masya Allah. Balu kali itu betul lah, mau terbau datang itu pun lah keok-keok. Nah, sholat yang dijadikan sebagai kebutuhan oleh orang yang beriman, nampak nanti itu yang disebut dalam ayat Quran mengatakan simahum fi wujuhihim min asaris sujud, nampak di wajahnya tanda-tanda sebagai bekas sholatnya. Mohon maaf, tanda yang dimaksud jangan salah arti. Tanda yang dimaksud wajahnya cerah ceria, tidak pernah murung dalam berbagai persoalan. Bukan hanya sekedar hitam, bukan. Tapi ada cahaya di situ, wajahnya tenang. Ini persoalan kembali kepada Allah. Itu orang beriman. Proses apapun terjadi dikembalikan kepada Allah. Oh, nampak itu namanya simahum fi wujuhim min asris shalah. Nampak di wajahnya tanda-tanda sebagai bekas sholat. Ini dia orang beriman. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Kenapa? Oh iya, saya yang butuh sholat ini. Kalau saya yang butuh sholat ini, maka saya yang harus berkorban. Saya harus melakukan tanpa didorong oleh siapapun, karena saya yang butuh. Kalau masih jadi kewajiban, baris mau dia tebes-bes dengan murid, mau dia protes, mau dia andin mesa-mesa main burung mas bayang, kami antara dengan kita. Tapi kalau dia sendiri menjadi kebutuhan, ada atau tidak adanya orang yang lakukan, itu namanya orang menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Dan orang yang menjadikan sholatnya sebagai kebutuhan ini akan meneladani sifat Nabi. Apa sifat Nabi? Syirik dan amanah ada dua. Orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan, yang meneladani sifat Nabi, dia jujur pada dirinya. Aku yang butuh sholat, bukan orang lain. Terserah orang, pokoknya aku butuh sholat. Kalau aku butuh sholat, aku yang harus berkorban demi sholat. Jujur pada dirinya, sehingga nampak dia lakukan dengan apapun usaha, tidak keok dengan masalah. Kemudian dia setelah dia yakin bahwa aku jujur pada diri saya, aku yang butuh sholat, lalu dia amanah, dipercaya, betul dia butuh di sholat, maka dia berkorban untuk sholat. Orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan tidak hanya sekedar jujur, tidak sekedar amanah, dia meneladani sifat Rasul. Tablik dia, seandainya dia penyampai nanti, dia menyampaikan kebenaran tentang suara dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik. Sehingga ini loh sholat itu. Kemudian tidak sekedar itu, orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan, maka dia meneladani sifat Rasul yang terakhir itu patanah. Patanah itu adalah sifat Rasul yang pandai menyelesaikan masalah dan tidak merebut orang lain dan tidak mau masalah lain. Banyak sekali contoh tentang bagaimana hebatnya Muhammad menyelesaikan masalah yang tidak menimbulkan masalah lagi. Dengan kata lain, orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan adalah orang-orang yang sikap dan perilakunya selalu bijak, tidak cepat menyalahkan siapa orang lain dan tidak cepat mengangkat dirinya. Dia stabil. Orang yang menjadikan sholatnya sebagai kebutuhan tidak hanya sekedar meneladani sifat Nabi dan sifat Rasul, tidak sekedar sidik, tidak sekedar amanah, tidak sekedar tabligh, tidak sekedar patanah, tetapi dia meneladani sifat Allah, yaitu Rahman Rahim. Output daripada orang yang sholat sebagai kebutuhan itu adalah orang-orang yang berakhlak karimah dan dia tebar dan tabur kasih sayang.
Itulah sebabnya peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab, karena bulan Rajab itu orang haram berperang, berarti bulan Rajab adalah bulan kita menebar kasih sayang. Ini tentang bangunan sholat. Berikutnya, sholat yang kita sebut tadi itu, kalau boleh saya gambarkan tentang sholat itu lebih rinci dan lebih dalam. Mohon maaf dengan sekalian. Tadi tentang kenapa kita wajibkan sholat, kalau sholat menjadi sebuah kebutuhan itu berkorban kita. Kemudian sholat itu adalah ada yang diterima, ada yang ditolak. Sholat yang diterima itu namanya sholat khashi'un. Satu. Kedua, sholat diterima itu namanya sholat hafizun. Dan yang ketiga, sholat diterima itu namanya sholat daimun. 3 dimensi. Khashi'un, hafizun, daimun. Lawan daripada khashi'un adalah sahwu, lali. Maka sholat itulah adalah orang-orang yang lali. Kedua, sholat yang diterima itulah hafizun. Lawannya adalah orang yang sholat tidak jaga sholatnya dengan ilmu. Artinya orang yang sholat tidak dasar ilmu, maka sholat yang tidak didasarkan dengan ilmu, maka sholat itu ditolak. Yang ketiga, sholat daim yang diterima, lawannya sholat yang di dalamnya ada rohun, ada mengandung riya. Nah, kalau ada sholat mengandung riya, maka tidak diterima. Sholat yang diterima adalah sholat khasyi'un, sholat hafizun, sholat daimun. Sholat yang ditolak adalah sholat yang sahun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak berdasarkan ilmu, dan orang-orang yang riya dalam sholatnya. Ini tentang sholat yang diterima dan tidak diterima. Kemudian selanjutnya, saya juga sering menggambarkan sholat itu ibarat sebuah bangunan. Tadi saya bilang sholat adalah sebuah bangunan. Sebuah bangunan rumah yang ada di pinggir jalan. Lalu di depan rumah itu terpancang 5 pelang. Di pelang itu tertulis Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Terpampang di depan rumah itu 5 pelang dan ada di pinggir jalan. Setiap ada orang yang lewat, lihat, baca Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 2 rakaat, Isya 4, Subuh 2 rakaat. Orang setiap lalu lalang melihat tulisan itu, tapi hanya sebatas melihat. Ketika ditanya, tahukah Anda sholat? Wah, setiap hari saya lihat cuman Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2. Cuman itu. Itulah yang orang diam dalam kewajiban. Kalau hanya itu sholat kita hanya Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2, itu masih sholatnya orang awam. Cobalah turun di pinggir jalan itu, coba cari di belakang pelang. Disitulah sebuah bangunan. Bangunan yang megah. Bangunan sholat itu. Bangunan yang megah itu punya pintu. Tidak sembarang orang akan bisa membuka pintunya. Orang yang membuka pintunya adalah orang yang butuh. Maka dia cari kunci. Kalau dia tidak butuh, maka hanya sekedar lewat di pinggir jalan, cukup 5 pelang, tahu selesai. Kalau dia tidak butuh, maka dia tidak cari kunci. Orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan, dia cari kunci. Coba bangunan yang megah ini kita cari kuncinya. Sampai ketemu. Apa kuncinya? Khusyuk, hafizun, daimun. Itu kunci. Baru cari pintu. Colok kuncinya. Buka. Itu sudah sholat khasyi'un, sholat hafizun, sholat daimun menjadi colok untuk membuka kunci pintu bangunan itu. Setelah terbuka pintu bangunan rumah yang megah itu, masuk. Orang yang masuk ini namanya orang-orang yang suluk. Setelah dia masuk di situ, yang namanya rumah pasti ada diselipan lemari. Cari lemari di rumah itu. Nah, kalau ada lemari ketemu, Anda harus cari nanti kunci lemari itu lagi. Dan di dalam lemari biasanya disimpan barang-barang rahasia. Siapakah yang mencari pintu kunci? Siapa yang mencari kunci lemari? Kalau tadi mencari
kunci pintu adalah orang yang khasyun, orang yang hafizun, orang yang daimun. Sekarang yang mencari kunci lemari itu siapa? Orang-orang yang istiqomah di dalam khasyun, hafizun, daimun. Orang yang istiqomah itu mendorong dia untuk mencari kunci. Dibukalah dapat kuncinya. Kuncinya adalah istiqomah. Dalam 3 poin tadi, baru dia membuka pintu lemari. Begitu dia buka pintu lemari, dia cari isinya. Di dalam lemari tersimpan dokumen rahasia. Ambil dokumen rahasia itu, baca, pahami baik-baik. Setelah paham baik-baik, tutup lagi. Jangan dibuka di sembarang tempat. Orang tidak paham, orang tidak nyambung, orang tidak akan mengerti. Setelah itu sifat itu. Tetapi dia menjadi beban mental. Ini harus disampaikan kepada orang-orang yang mampu menerimanya. Oleh sebab itu Rasulullah menyebutkan ada 2 penyakit ilmu. Satu adalah lupa, kedua adalah menyampaikan ilmu bukan pada tempatnya. Dengan kata lain, jangan Anda beri anak ayam yang baru menetas makan jagung. Jangan orang yang tidak mampu menyerap ilmu itu diberikan ilmu seperti itu. Nah, dokumen rahasia itu adalah satunya sedikit saya buka. Di situ tertera mengatakan manil abid wa manil ma'bud. Siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Wah, ini jawabannya luas sekali. Dokumen rahasia itu berisi manil abid wa manil ma'bud. Saya nyembah, saya tersembah. Lapas dari itu dulu. Pelang sabaru nganjeng leslim pengorong di jurun bali niki deparan syariat. Ndak bisa rumah tanpa pelang. Tanda tanya balin saya ini. Murid orang pelang. Nah, kalau ada orang mempelajari satu ilmu lalu dia tidak menjalankan syariat, tanda tanya agama apa dia? Jelas? Kalau dia tahu pelang itu sebagai syariat, maka pintu itu namanya tarekat. Tarekat itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disebut saya suluk tadi. Suluk kepada Allah. Itu pintu itu tarekat. Nah, dokumen lemari itu namanya hakikat. Isi dokumentasi itu namanya ma'rifat. Itulah bangunan Mekah yang namanya sholat, yang pelakonnya Muhammad, yang menjadikan memerintahkan ialah Allah. Allah yang membuat lakon itu yang menjadi pelakonnya Muhammad ke Syiril Muntaha, lalu dilaksanakan oleh umatnya. Itulah dia bangunan sholat yang sangat megah. Siapa yang mampu menjaga bangunan itu, maka dia ada jaminan dunia akhirat selamat. Itu sebabnya sholat itu sangat mahal. Innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Itu persoalan besar kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, setelah kita tahu sekarang apa itu syariat, apa itu tarekat, apa itu hakikat, dan apa ma'rifat. Sholat syariat, sholat yang kita kerjakan syariat. Setelah kita selesai kewajiban, udah itu syariatnya itu. Bungkus yang harus kita jaga bungkus itu. Sebab kalau orang tidak punya bungkus, maka akan hilang murahnya. Pakaian aja kalau kita beli yang tidak punya bungkus, lain harganya dengan yang punya bungkus. Maka seorang kalau dia mau bungkus bahaya. Maka syariat harus tegak. Harus tegak pelang itu. Dan kita jangan sampai di situ telusuri sholat ini yang sebenarnya. Oh, ternyata kiblat syariat itu adalah Ka'bah. Kiblat tarekat itu adalah hati. Kiblat hakikat itu aina ma takunu fasamma wajhullah. Di mana saja kau berada dengan Allah. Kiblat marifat, tahu kiblat syariat, tahu kiblat tarekat, tahu kiblat hakikat, itulah orang marifat. Bimbing dengan perlu tahu. Oh, syariat, oh tarekat, sip hakikat. Ngertilah. Nah, kalau saudara tahu itu, jangan diacak sholat itu. Jangan nanti ketika orang melihat orang sholat dengan cara sehat, Allah ampas gawin itu yang nggak boleh. Ketika nanti dilihat orang yang tarekat diolok-olok yang syariat, tidak ada olok-olok, cuma itu dijenjangkan agar orang itu mampu memahami bangunan megah yang namanya sholat itu bermakna pada dirinya, bukan untuk saling olok. Nah, setelah itu barulah sholat itu dikatakan parameter standar. Bila sholat Anda baik, baiklah ibadah Anda yang lain. Bila bangunan Anda ini yang baik, maka bangunan Anda yang lain itu menjadi baik. Itu sebabnya sholat itu tidak boleh dititip lewat malaikat Jibril, harus diterima langsung oleh Rasulullah.
Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi mukjizat, yang menjadi batu ujian, yang menjadi hiburan Nabi ketika sedih, yang menjadi salah satu pembeda dari nabi-nabi lain. Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar setelah Al-Quran. Lalu saya beri contoh sedikit ya. Ketika kita sedang sholat, dalam pembahasan para ahli hikmah membagi di situ menjadi ada inti sholat, ada tujuan sholat, ada rahasia sholat, ada hikmah sholat, ada fadilah sholat. Inti sholat ini khusyuk. Khusyuk itu artinya sadar. Sadar itu artinya aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Ini teman-teman. Sadar ketika kita sedang sholat di tempat nganjang, lagu itu terpenganjang. Sadar ketika Nabi Muhammad SAW bukan jalan tapi dijalankan. Sadar ketika kita hidup, kita bukan hidup, cuma dihidupkan. Semua itu bermuara dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muazin mengatakan hayya 'alas shalah, harus jawabannya la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya kita. Aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Aku tidak sujud tapi aku disujudkan, dan seterusnya. Itu inti salat. Tujuannya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa yang keji, apa yang mungkar? Perbuatan keji adalah perbuatan yang membawa kepada syirik. Perbuatan mungkar adalah perbuatan yang tidak membawa untung dunia akhirat. Dan itu bentuknya banyak. Itu tujuannya. Dan ada rahasia ini, penting rahasia ini jemaah sekalian. Rahasia sholat itu yakin. Apa yang kita yakini? Begitu kita berdiri sholat, yakinkah kita sedang berhadapan dengan yang serba maha, maha dekat? Kalau kita sedang sholat, tapi kita tidak yakin kita berhadapan dengan yang maha dekat, maka kita kehilangan rahasia. Kalau orang sudah kehilangan rahasia, maka kehilangan keyakinan. Kalau orang sudah kehilangan keyakinan, maka kehilangan kekuatan. Kalau orang sudah kehilangan kekuatan, maka dia rapuh. Kalau orang sudah rapuh, sudah bisa berhadapan dengan masalah, langsung keok. Sholat tegak. Maka rahasia selalu yakin bahwa kita bersama Allah. Bisa jelas ini rahasianya. Nah, nani yang dari ketuan diri dan dinara seberumur belum kasih tahun kira-kira bila tahun wasallam hayang. Yakin kan nenek rapat? Lamun tidak yakin dia kembe. Nah, akibat daripada rapuhnya yakin terjadi berbagai masalah. Mohon maaf. Kadang-kadang kita masalah sendiri yang kecil menurut orang, besar menurut kita. Itu yang cara Allah menguji kita. Kembalikan apa maunya Allah dengan peristiwa itu. Itulah makna sholat yang sebenarnya. Agar kita cepat mengembalikan segala persoalan kepada Allah. Karena apa? Mengapa hayya 'alas shalah dijawab dengan la haula wala? Kalau hendak kita maknai bahwa setelah kita salam kanan salam kiri dalam sholat, apapun problem kita, begitu kita hadapi, apa maunya Allah dengan peristiwa yang diberikan kepada kami ini. Introspeksi diri kita sendiri. Itulah bangunan sholat yang Rasul menerima di Sidratul Muntaha, tidak boleh dididik oleh malaikat Jibril tapi langsung, dan itu untuk umatnya sekarang. Jadi rahasia sholat yakin itu rapat dan kira yakin bah. Ya, lagu iseng ke yakin ini sak lain-lain oleh pikiran terus. Nasa ketelu, nasa keempat, ini penting malik nih. Hikmah sholat itu Nabi sebutkan adalah sehat. Tidak takut dengan corona. Benarin. Karena Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, "Qum fasalli fa inna sholata shifa." Bangun Anda sholat karena sholat itu obat, bukan penyakit. Sekarang kalau orang bisa interaksi dengan begini, takut dengan penyakit, bukankah sholat ini obat? Hikmah itu obat. Seharusnya kita jangan terbawa dengan yang seperti ini. Dan ketika kita sudah berhadapan dengan Allah yang menciptakan segala-galanya, menggerakkan segala-galanya, yang memberikan kita obat. Secara sederhana kita berpikir, kalau memang sholat itu obat,
andin tiang ngeri-ngeri tada ngulu wah musbaya demin balu rekam usang ini si runtai ini secara fisik. Andin dalam keadaan sedih, bingung, ambil dulu sholat, ada secercah petunjuk yang membuat hati ini jadi tenang. Itulah dia hikmah sholat. Nah, yang terakhir adalah fadilahnya. Begitu kita sholat, fadilah sholat itu akan menjadikan hamba itu diliputi oleh tagammadahullahu birahmatih. Allah akan diliputi dengan kasih sayangnya. Fadilah sholat tagammadahullahu birahmatih. Orang yang sholat fadilahnya, dia akan diliputi oleh kasih sayang Allah. Kira-kira bialangan corona. Kalau memang sholat itu adalah sebagai apa? Tagammadahullahu birahmatih, Allah akan meliputi orang yang sholat dengan rahmatnya, membialangan corona. Corona terjadi karena kita ragu-ragu dan panik. Andai kata terjadi, jangan komentari itu salah. Misal andai kata terjadi kita terjadi, kenapa ini terjadi? Padahal saya sudah sholat. Mungkin di sholat itu ada yang kurang pas. Dengan demikian, orang yang melakukan sholat dengan baik, ia tidak cepat-cepat menyalahkan orang lain, tetapi dia suka koreksi diri. Aku posisi saya di mana? Aku salahku di mana? Baikku di mana? Dan dengan demikian, sudahkah aku merasa dekat dengan Allah? Itulah dia bangunan sholat yang Rasul terima di Sidratul Muntaha. Tidak boleh diiringi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sekedar ini aja jemaah sekalian deh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini ada manfaat, ada makna, ada guna, ada faedah untuk diri kita dan seluruh jemaah sekalian. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dalam segala perjalanan hidup kita menuju fadilatnya. Semoga Allah menjadikan dalam sholat kita senantiasa khusyuk, senantiasa hafidh dan sadaim. Semoga Allah memberikan kita yang terbaik dunia dan akhirat. Wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.